di atas mihrab. Kau jadikan malam sebagai hamparan sajadah. Air matamu jatuh menetes, rindu pada Sang Pencipta. Haus dan lapar rela kau lakukan di siang panas, terik mentari demi cintamu kepada Allah. Hidup matimu untuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tanggal 24 November 21 Jumadil Awal, program Liwau Best Woman in the World akan berakhir hari ini setelah 5 bulan para umi-umi kita di Ummahatul Quran Kampung Quran Cibarengkok dan Majelis Tarbiyah Hurun Ain di Ceputih Cisauk. Mereka menunjukkan sebuah keinginan yang sangat besar untuk menjadi salah satu dari 4 wanita paling mulia yang Rasulullah katakan bahwa adalah Khadijah, Fatimah, Asiyah, dan Maryam adalah orang-orang Abdul Nisa'il Jannah. Di Kebun Kepik hari ini akan menjadi saksi bahwa mereka selama 5 bulan terakhir bekerja keras luar biasa mempelajari siapa itu Khadijah, siapa itu Fatimah, siapa itu Asiyah, siapa itu Maryam. Mudah-mudahan apa yang Ummahat hari ini lakukan dan selama 5 bulan menjadikan bagi mereka ajron, pahala yang besar, dan mendekatkan karakter diri mereka kepada apa yang disebutkan sebagai wanita-wanita terbaik di dalam Islam. Dan semoga ibu-ibu semuanya, pada peserta Liwau Best Woman in the World, akan menjadi ibu-ibu yang menjadi teladan bagi anak cucunya, anak cucu yang soleh dan solehah. Ini adalah bagian usaha yang besar di sisi Allah, usaha yang besar di hadapan Allah, bahwa kita berikhtiar pada Allah untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Karim, 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 Rahman Rahim, Rahim, Rahim. Qum lil ibadah talqa sa'adah, talqa sa'adah, talqa na'im. Allah Karim, Allah Karim. Ini Bu Bayinah ceritanya sebagai apa ini? Kullu man yarjul ghufran yarka wa yasjud lirrahman, yafirru minasy syaitan, yafirru minasy syaitan, wa yalja lirabbil azim. Allah Karim, Allah Karim,
كل من يرجو الغفران يركع ويسجد للرحمن يفر من الشيطان يفر من الشيطان ويلجأ للرب العظيم الله كريم الله كريم 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 رحمن رحيم 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 Ini dramanya. Alhamdulillah menyenangkan. Dari penutupan ini sebenarnya selain kita mengulas lagi materi-materi yang sudah kita pelajari, kita juga jadi lebih mempererat silaturahim satu sama lain. Kita bisa lebih memperkuat silaturahmi bersama keluarga kita di tempat lain, di pengajian majelis taklim Quran juga. Karena dibuat drama, jadi kita bisa lebih menyerap ilmu-ilmu intisari dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Kesannya yang paling utama sih lebih mengenal dalam tentang 4 wanita yang pasti masuk surga itu. Karena sebelumnya kan hanya mengenal sekilas-sekilas saja, tapi setelah dibahas itu lebih mendalam. Ternyata memang tidak salah, mereka adalah orang yang wajib masuk surga karena patut diacungi jempol sikap dan juga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu wajib bagi kita untuk meneladani mereka. Masya Allah, di program BWOW ini aku khususnya banyak sekali ilmu yang didapat. Ilmu tentang bagaimana menjadi wanita atau istri terbaik. Jadi dari ilmu yang sudah aku dapatkan, insya Allah ingin aku implementasikan di dalam kehidupan keluarga aku. Baik, menurut Mbak Is, program BWOW ini sama Besti kira-kira lebih asik yang mana? Dua-duanya asik, dua-duanya punya kesan tersendiri, dua-duanya punya ilmu dan pengalaman tersendiri. Kalau BWOW ini bedanya? Kalau BWOW ini lebih rame, lebih seru karena ada drama-dramanya. Jadi puisi-puisinya? Iya, ada puisinya, ada lucu-lucunya di dramanya. Jadi nuansanya seru. Ya karena saya pengen lebih memperbaiki diri, Bi. Saya ingin belajar terus selama saya masih ada umur. Bagi saya belajar itu sampai saya wafat baru berhenti belajar. Masya Allah. Seperti yang paling pengen banget kayak dia gitu. Kayak Maryam. Kenapa tuh? Karena dia sabar banget. Dia wanita yang hebat, wanita yang istimewa. Yang paling berkesan ya materi yang dikasihnya itu benar-benar mendalam banget, yang selama ini kita nggak tahu gimana menjadi seorang wanita yang benar-benar ikutin aturan Allah tuh. Dari situ dikupas terus, akhirnya oh harus seperti ini. Contohnya dari kisah kesabaran Maryam, terus pengorbanannya Siti Khadijah yang sangat luar biasa banget, terus Fatimah, kemudian kesabarannya Asia. Pokoknya Masya Allah banget ya, Bi. Ibu-ibu dan teman-teman semua, kita nggak boleh nyerah, nggak boleh malu walaupun kita merasa belum bisa. Justru dengan merasa nggak bisa itu, kita harus mau belajar agar kita nggak disebut sebagai hamba sombong. Istiqomah dan sabar sih ya. Dia belajar banget kehidupan sendiri, ngalamin. Insya Allah mudah-mudahan walaupun belum baik bisa memperbaiki diri sendiri, masih berusaha memperbaiki dan sabar gitu. Sabar karena ngalamin selama ini, maksudnya kayak pas program BWOW ini ada ujian yang ya mungkin nggak bisa cerita sama orang, tapi dengan sabar insya Allah semuanya akan dikasih jalan. Maryam. Kenapa? Maryam sosok wanita yang tegar, yang sabar dalam menghadapi ujian apapun, dan ternyata asik, seru, lebih banyak bermanfaat juga sih ilmunya. Banyak pelajaran yang belum tahu menjadi tahu, gitu. Yang bisa lebih, yang tadinya harus nggak boleh begini,
gimana sih, yang tadinya harusnya tidak boleh begini, kita jadi lebih tahu kita harus seperti apa gitu, memperbaiki diri aja sih gitu. Baik. Muslimah, berbahagialah, kita telah dilahirkannya dengan mulia. Subhanallah, Tuhan telah berkati surga itu di telapak kaki ibu. Oh muslimah, busanamu menutup rapi, auratmu kau lindungi dengan indahnya. Oh muslimah, kau rajin mengaji, Islam kau jadikan tuntunan sejati. Dekatkanlah diri selalu pada ilahi demi cintanya. Insya Allah Tuhan kan memberi kecantikan yang abadi dalam ridhonya. Oh muslimah, busanamu menutup rapi, auratmu kau lindungi dengan indahnya. Oh muslimah, kau rajin mengaji, Islam kau jadikan tuntunan sejati. Umatul Quran. Oke. Menjadi istri terbaik. Apa? Kita akan kaji apa itu istri. Ya. Istri itu singkatan, Bu. Istri, setiap istri yang punya sifat istri itu pasti sukses. Pernah saya buat judul kajiannya, cara mudah menambah istri. Rame, orang pada telepon, pada WA, siap datang, siap hadir. Karena judulnya cara mudah menambah istri. Datanglah mereka ya kan malam-malam. Apa kajiannya nih, Bang? Yaitu menambah istri. Terus caranya gimana? Cara satu-satu. Satu-satu gimana? Istri itu adalah nambah dulu ikhtiar, nambah sabar, nambah tawakal, nambah ridho, nambah ikhlas. Istri. Apa tuh? Ikhtiar, sabar, tawakal, ridho, ikhlas. Penting nggak tuh? Penting banget. Seorang istri harus punya maka judulnya hari ini adalah istri terbaik. Dia istri dan juga dia punya sifat istri. Itu pada kenapa itu? Ayo, kirain ada ini apa namanya? Pembagian hadiah di sana. Hadiahnya di sini soalnya. Pertama ibu-ibu, saya cerita, teman saya cerita sebenarnya dia. Anaknya itu hafiz Quran, sudah selesai dan dia diperdengarkanlah hafalannya. Tiba-tiba datang satu anak, tapi orang tuanya tuh nggak ada. Padahal dia sudah hafal Quran gitu kan.
cari-cari mana orang tuanya. Ternyata orang tuanya itu yang ada tinggal ibunya aja. Jauh dari profil yang anaknya itu penghafal Quran. Ini kan kelihatannya ini kan muslimah banget ya, bajunya apanya. Dia bajunya sederhana sekali. Sangat sederhana sekali, jilbabnya pun seperti jilbab-jilbab orang kampung kebanyakan. Ya kan? Bajunya pun baju biasa. Sehingga dia malu tampil ke depan. Dia hanya ingin dengarkan anaknya dari jauh. Ternyata anak yang hafal Quran ini anak yatim, tinggal ibunya doang sendiri. Dan itu anak satu-satunya lagi. Kenapa ibu nggak mau maju? Saya malu. Yang lainnya kan muslimah, bagus-bagus bajunya, penampilannya pun kelihatan ikut majelis taklim huruin, Ummahatul Quran. Kelihatannya belajar tentang parenting, ya kan? Dia ternyata memang adalah asisten rumah tangga. Jadi dia bilang, suami saya itu pesan anaknya ini harus jadi hafal Quran. Maka semenjak itu dia niat benar kerja sampai 2 rumah. Pagi dia nyuci, siangnya dia bersih-bersih di tempat lain. Asal untuk bayar anaknya di pondok tahfiz. Jauh dari profil seorang ibu yang dia tuh tahu tentang yang namanya parenting dan sebagainya. Penampilannya jauh dari itu. Tapi ikhtiar dia itu melebihi daripada ibu-ibu yang tampil mewah. Inilah yang pertama, yaitu ikhtiar. Setiap orang itu harus punya ikhtiar. Allah mengatakan begini, Bu. Ya ayuhan nas dalam surat Al-Insyiqaq. Insyiqaq ya. Ya ayuhan nas innaka dihun ila rabbika kadham famulaki. Wahai manusia, kerja keraslah engkau untuk menujuku, kata Allah. Jadi menuju Allah tuh nggak bisa santai. Nggak bisa itu yang namanya nggak kerja keras. Pasti lelah. Dan itulah yang saya ingin wujudkan di 5 bulan ini. Lelah tidak? Maka engkau sedang menuju Allah. Karena banyak orang juga ngaji tidak lelah. Betul. Maka lelahlah seperti Siti Hajar, dia dari sofa ke marwah bolak-balik sambil menangis. Kakinya lecet-lecet berlarian untuk mencari yang namanya air. Itu ikhtiar. Ikhtiar paling besar itu seorang ibu. Dan ikhtiar seorang ibu itu adalah bagaimana dia punya anak yang soleh. Semua di dalam hati kita pengen gak punya anak yang soleh? Punya anak hafal Quran mau? Apa ikhtiarnya? Saya tanya sama ibu-ibu, apa ikhtiar kita? Usaha kita apa? Inilah ikhtiar kita yang paling hebat di sisi Allah. Kalau kita mau anak juga hafal Quran, ya kan? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim. Orang-orang beriman itu diikuti dengan anak-anaknya yang juga beriman. Kalau ibunya beriman, anaknya juga akan beriman. Anaknya soleh, dia juga akan soleh. Orang tua soleh, anak juga akan soleh. Anak hafal Quran, ibu hafal Quran, anak juga ikutin hafal Quran. Mau seperti itu? Ikhtiar. Baru yang pertama kali ada besti waktu itu. Ada yang ikut besti nggak sini? Tuh ada. Sama Biwau. Biwau sama besti berat mana? Enggak, ditanya sini dulu. Eta gacor banget sih. Kayak bajai aja nyelonong. Lebih berat mana? Besti sama Biwau? Hah? Kira-kira abis Biwau lebih berat apa lebih enteng? Hah? Sepertinya lebih. Sanggupkah kita? Wallahu a'lam, nggak tahu. Tapi yakinlah, setiap kerja keras kita itu pasti dibalas sama Allah. Itulah namanya ikhtiar. Ya Yohanes, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Kerja keraslah engkau untuk menghadap kepada Allah. Sampai Allah mengatakan, aimalu
fasarullahu amalukum wa rasuluh. Kamu kerja keras dong, bekerjalah. Allah dan Rasul melihat apa yang kamu kerjakan. Allah melihat tuh yang ibu-ibu kerjakan semua. Ketika belajar malam-malam ya kan. Di sini kemarin remedial ada yang 67 nggak? Terjawab semuanya. Ya, kalau nggak salah saya dapat dari apa namanya Mbak Endang, hasil kemarin itu luar biasa nilainya, 67, 66 setengah, 65, Masya Allah, 30 menit. Tapi memang kalau dari segala usia mungkin agak beda sih. Hah? Nilainya 62. Kan berarti bukan masalah sekolah, bukan merasa masalah pinter, masalah mau. Itulah namanya seorang ibu itu harus punya lebih ikhtiar sama suami. Karena suami itu dia menyediakan yang zahir, makannya, papannya, sandangnya, betul. Tapi ibulah yang paling berat dia tugasnya bagaimana menciptakan anak-anak yang soleh dan soleha. Dan itu tidak bisa dibayar dengan uang. Ibunya sendiri harus punya dia usaha yang luar biasa. Maka yang pertama adalah ikhtiar. Punya usaha yang keras. Lah kita semuanya seperti ini mau apa? Usaha yang keras. Betul nggak? Tapi kalau mau santai saja, gimana anak kita nanti? Saya nggak bisa bayangin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Sabar. Tapi ingat ya, sebelum ke sabar, yang namanya setiap ikhtiar kita, Allah mengatakan di dalam surat Al-Kahfi, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Orang-orang beriman dan yang beramal soleh, Allah tidak sia-siakan amal mereka, ikhtiar mereka, kerja mereka nggak disia-siakan. Allah nggak sia-siakan, Bu. Yang belajar itu apa namanya drama kumpul orang, betul? Saya tahu itu akan membuat eskalasi dalam kelompok di Hurunin maupun yang di Ummahatul Quran. Pasti itu yang membuat malas. Kenapa sih harus begini, kenapa harus begitu ya kan? Saya tidak punya tahu cara lagi bagaimana membuat orang-orang itu akan lebih kuat lagi mentalnya kecuali dengan cara seperti ini. Ini yang diajarkan oleh guru-guru saya ajarkan juga kepada murid-muridnya. Dari situlah kita bagaimana untuk mengelola emosi, betul nggak? Itu kan kita mau sabar seperti Khadijah, seperti Maryam. Cuman nggak sabar ngadepin orang lain, yang nggak bisa. Kita mau tabah setabah Khadijah, tapi ternyata nggak kuat itu untuk istilahnya sekedar ngubungin teman apa segala macam. Padahal teman-teman kita orang beriman juga yang mau baik, betul nggak? Kok jadi nggak mau? Nah gitu dia. Dan saya tahu pasti akan seperti ini terjadinya. Jadi dikit biarin aja dikit. Karena urusan dikit dan banyak bukan saya. Saya hanya membuat umi-umi ini, membuat hasil yang terbaik. Banyak kok pengajian-pengajian lain ya kan? Nggak apa-apa, ikut yang lain aja, itu lebih baik mungkin. Kalau saya, yang setahu cara ini yang seperti ini. Membuat karakter lebih terasa. Oke. Yang kedua adalah sabar. Ketika ikhtiar maka kita harus Rasulullah mengatakan sabar itu ada 4. 1, sabar menjalankan perintah Allah. Sholat sengantuk-ngantuknya tetap secapek-capeknya tetap puasa selemas-lemesnya, puasa Ramadan harus dilaksanakan. Betul? Sabar dengan itu. Kedua, Rasulullah mengatakan yang namanya sabar itu menghindari yang namanya maksiat. Nggak punya duit, ngelihat buka Shopee Pay, ada dananya 11 juta. Dari mana dana 11 juta? Perasaan gue nggak pernah nabung. Oh ternyata Shopee Pay letter. Bayar pakai itu ya kan, bisa kan? Enak tuh. Tapi sabar, karena itu riba. Maksiat. Itu sabar. Ya. Yang ketiga, sabar ala ma'asobat. Terhadap apa yang menimpamu musibah. Yang keempat, sabarlah
ala ma yaqulun, terhadap perkataan orang lain kepadamu. Sabar. Sampai Allah katakan batas sabar bagaimana? Batas sabar itu fasbir kamal sabaru ulul azmi minar rusul. Sabarlah kamu seperti sabarnya para ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Sabar nggak mereka? Perintah Allah, fasbir kamal sabaru ulul azmi minar rusul. Sabarlah seperti mereka itu. Kita ini nggak ada apa-apanya ujian kita, betul ya? Maka sabarlah dalam ikhtiar kita. Fokus anak-anak saya harus menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Warga saya harus bersatu di surga. Ikhtiar dan sabar di situ. Kenapa Biko menciptakan pengajian seperti ini kok jadi kayak ujian-ujian? Memang setiap kita akan diuji kan gitu. Kalau nggak diuji, mana bisa? Kita tahu mana yang seng, mana yang emas, mana yang perak, mana yang tembaga. Kan gitu? Maka harus diuji. Itulah butuhnya sabar. Setelah sabar, istri, tawakal. Tahu tawakal itu apa? Apa? Bawa hidah. Bawa hidah ini prestasi besar kan nih. Ujiannya nilainya 5. Ini beneran saya bilang nih, bawa hidah nih. Berarti emang ini bonek bener ini. Bondo nekat gitu. Udah tahu kagak belajar masih datang. Cuman mentalnya hebat tuh. Karena ada yang dia nggak belajar, udah belajar tapi malu dan takut, betul nggak? Akhirnya nggak ikut ini, nggak ikut juga, nggak ikut ujian, nggak ikut rihlah. Mungkin dia berpikir rihlahnya akan dikerjain, dicemplungin kali, ya kan, ditendangin, digantung di pohon dan segala macam. Padahal kagak, kita mau senang-senang gitu loh. Insya Allah. Yaitu tawakal itu apa? Kalau engkau sudah ikhtiar, sabar dalam usaha tersebut, kemudian bertawakallah kepada Allah. Serahkan semua urusan hasilnya kepada Allah. Ya Allah, aku sudah menjalani biwaw ini 5 bulan ya Allah. Berat ya Allah. Aku serahkan hasilnya padamu. Bagaimana naiknya tingkat diriku ini ya Allah. Aku serahkan padamu. Orang yang bertawakal, Bu, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, aku berikan semua kebutuhannya. Allah cukupkan semua kebutuhannya. Orang yang bertawakal. Tapi bukan tawakal, ya udah saya bertawakal. Enggak, harus ada ikhtiar, harus ada sabar. Enggak tiba-tiba dia bertawakal kepada Allah, dari mana? Harus dulu ikhtiar, sabar, kemudian tawakal. Serahkan urusannya hasil kepada Allah. Ikhtiar anak kita mau lulus ujian bagus, ya kan? Dia belajar, kita ajarin. Sabar kan ngajarin anak kan? Hasilnya gimana ujiannya? Serahkan sama Allah. Nanti anaknya misalkan hasilnya jeblok, marah-marah emaknya. Kemplangin, dasar lu. Ini orang nggak bertawakal kepada Allah. Ada ibu marah gara-gara hasil ujian jelek. Wah, mengerikan itu. Jatuh semua ya? Orang tadi cuma lagi tua, Lis. Sudah? Habis tawakal apa? Ridho. Apa itu ridho? Ridho itu dari kata ridho yang artinya bahagia. Bahagia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan itu ada burodiyah tuh, orang yang ridho. Dia bahagia dengan segala keputusan Allah, dengan segala takdir Allah, dia bahagia, dia terima. Nggak ngeluh, nggak ngeyel, nggak ngesel. Dalam hatinya dia ridho. Mau apa saja dia ridho. Iya Allah, aduh, nggak apa-apa ya Allah. Mudah-mudahan aku bisa sabar ya Allah, nggak apa-apa kok. Nah, itu namanya orang ridho. Dan Allah pastikan memberikan yang terbaik buat kita kan. Wa mallahu bizalimin lil abid. Allah itu nggak mungkin menzalimi abdinya. Nggak mungkin kita dizalimi sama Allah.
Jadi kalau ada apa-apa dalam hidup kita, ridho lah. Radiyatan mardiyah. Fadakhuli fi wadakhuli jan. Orang-orang yang ridho itu tempatnya Allah masukkan fadakhuli jannati. Dimasukkanlah. Ini orang masukin ke surga, kata Allah. Kenapa? Dia udah ridho, dia bahagia dengan segala keputusan itu. Ya enggak? Seorang ibu juga harus punya anak kita kadang Bu nggak sesuai dengan harapan kita. Kita mungkin kecewa dengan anak kita. Tapi Bu, banyak Bu orang-orang yang diuji dengan anak-anak yang khusus, yang spesial. Betul nggak? Ada di antara kita mungkin ada? Ada. Kalau ada, itu luar biasa. Agar kita menjadi orang yang ridho. Tingkatan paling tinggi itu baru namanya ikhlas. Ikhlas ini apa? Khalaso. Khalaso itu apa? Murni. Murni seperti madu murni. Tidak ada campuran air. Kalau madu murni itu pasti menyembuhkan. Madu murni itu bermanfaat. Orang ikhlas itu dia murni hatinya kepada Allah. Mukhlishina lahuddina hunafa. Jadi orang yang ikhlas ini dia sudah tidak ada lagi tuh rasa dia untuk istilahnya eksis di hadapan Allah. Dia serahkan semuanya, dia ikhlas kepada Allah, semuanya adalah hanya untuk Allah. Seperti Nabi Ibrahim, ya kan? Para nabi semuanya ada orang ikhlas. Jadi jadilah istri yang terbaik, yaitu bagus. Siapa itu? Istri. Ya inilah puncak-puncaknya pelajaran manusia sebenarnya istri. Orang yang punya sifat istri, makanya ketika saya buat judul nambah istri, orang pada seneng. Laki-laki begitu diajarin ikhtiar, ya ini mah beda jalur. Siapa bilang beda jalur? Ini nambah istri, saya bilang. Nambah ikhtiarnya, nambah sabarnya, nambah tawakalnya, nambah ridhonya, nambah ikhlasnya. Coba deh diperiksa 5 bulan terakhir tuh kita belajar apa sih? Belajar ikhtiarnya lebih kuat, betul nggak? Lebih sabar nggak? Ngadepin orang, ngadepin soal. Ini pengajian apaan sih kayak gini? Aneh banget sih. Pakai soal, pakai ujian 30 menit segala macam, betul nggak? Makanya banyak yang nggak ikut nih. Mbak Susi ikut nggak ujian kemarin? Mbak ini siapa namanya? Mbak Novi? Hah? Iya Mbak Mita. Mbak Mita kenapa nggak ikut hari Minggu? Oh saya kerja Minggu. Hah? Oh gitu. Belum berani turunin. Belum. Nggak apa-apa ya. Insya Allah nanti diberi keberanian. Ya, yang udah berani datang jangan takut, ya kan? Kelihatannya doang saya galak gitu, kelihatannya doang emang gede, padahal orangnya kecil. Kelihatannya menyeramkan, padahal enggak, biasa aja. Ya. Oke, itulah materi akhir kita, dan sekarang saya umumkan, mana hadiahnya Mbak? Yang ini aja,